barangkali supaya diingatkan kembali, kita punya beberapa warna zona, dari zona yang warnanya merah, kemudian orange, kuning, kemudian sampai ke hijau. Hijau itu kalau sudah tidak ada penularan sama sekali. Merah itu waktu penularannya masih tinggi. Kemudian orange itu sedang, kuning itu rendah, dan akhirnya hijau. Berarti bicara merah sampai hijau itu ada beberapa tahapan. Pertama saya akan ke Pak Nurdin dulu. Pak Nurdin, kalau keadaan sekarang di Provinsi Sulawesi Selatan, berapa banyak kabupaten kota yang masuk merah barangkali, atau barangkali ada yang udah kuning, atau barangkali ada yang hijau, silahkan Pak. Ya, kalau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jadi Sulawesi Selatan itu yang betul-betul hijau, tidak ada satupun yang terkonfirmasi positif itu Toraja. Toraja, baik. Jadi Toraja Utara, ya. Terus yang kedua, memang beberapa kabupaten, ya, termasuk PDP, ODP maupun OTG, tetapi hampir semuanya sudah dinyatakan sembuh. Sementara yang OTG dan ODP-nya itu kita sinergi program, kita kemas dalam wisata COVID. Jadi semuanya yang ada di kabupaten itu dibawa ke Makassar, ya, diisolasi di Makassar. Baik. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa hari ini kita masih tersisa Luwu Timur sebagai klaster baru, yaitu klaster Pale. Yang kedua adalah Maros dan Makassar. Baik. Tinggal 3 itu, Mbak. Yang lain saya kira insya Allah belum ada lagi transmisi lokal, ya. Udah hampir tidak ada lagi. Iya, baik. Berarti yang 3 itu yang merah Pak zonanya, begitu Pak ya? Yang lain? Ya, yang merah sebenarnya itu Makassar. Ya. Hanya Makassar, baik. Ya, karena memang kemarin ini ada pelonggaran yang dilakukan oleh Pemkot, ya, sehingga kita agak kesulitan juga. Baik. Padahal kita berharap Makassar ini karena epicentrum penularan utama, maka kita ingin Makassar lebih ketat lagi. Tapi ya kemarin itu ya ada pergantian pejabat wali kota. Baik. Sehingga agak ada kesulitannya, ada miskomunikasi dalam penegakan kebijakan. Baik, jadi berarti Bapak punya zona yang merah, Bapak punya yang orange dan kuning, Bapak juga punya hijau begitu ya Pak ya? Lebih banyak yang hijaunya, Pak. Lebih banyak yang hijaunya. Ya. Tapi pemirsa mungkin mesti diingat bahwa sebetulnya zona ini bisa berubah. Jadi zona yang hijau bisa tiba-tiba pindah lagi ke kuning atau ke merah kalau tiba-tiba ada klaster baru. Dan sementara kalau yang merah ini bisa kita usahakan supaya jadi orange atau kuning. Yang pasti hitungannya dengan angka. Kalau misalkan penularannya di atas 2, maksudnya 1 orang menularkan lebih daripada 2 orang ke atas, masuknya merah pasti. Kemudian di bawah itu masuk ke orange. Kuning itu kita bicara cuma 1:1 atau di bawah 1. Sementara zona hijau betul-betul tidak ada penularan. Saya pindah ke Kota Palu. Kota Palu ada Mas Iqbal. Mas Iqbal, Kota Palu sendiri masuk zona yang mana? Ya, terima kasih. Selamat pagi Mbak Lula, selamat pagi Pak Gubernur. Salam hormat. Kota Palu sendiri kita di lingkup Sulawesi Tengah itu menyumbang 22% dari 159 kasus yang terkonfirmasi positif hingga hari ini. Kita menganggap bahwa kita masih rendah lah dibanding dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia, karena hingga hari ini tercatat kita ada 159 dan ada 3 wilayah yang mendominasi terkonfirmasi positifnya itu dari Kota Palu sendiri, terus kemudian ada di Kabupaten Buol, terus kemudian ada di Kabupaten Morowali Utara. Nah, Kota Palu sendiri sejak seminggu kemarin itu sempat beberapa hari itu 0 kasus yang terkonfirmasi positif, hingga di 2 hari kemarin kemudian muncul 16 positif, dan itu merupakan lonjakan terbesar sih sejak pandemi COVID ini terjadi. Iya, jadi masuknya masih zona kuning ya?
Ya, Iya. kuning, Mbak. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan saya yang paling penting sebetulnya. Pak Nurdin dulu pasti. Pak Nurdin, kita kan akan usahakan semua zona begitu ya pindah jadi zona hijau. Dan zona hijaunya kita akan usahakan supaya nggak berubah lagi. Dan kita mengerti bahwa hitungannya biasanya ngambil 14 hari. Jadi hari ini berarti zonanya kuning atau merah atau hijau. Bisa saja 2 minggu lagi zonanya berubah warna. Pak, apa yang dilakukan supaya kemudian semua zona merah jadi pindah ke hijau dan zona hijaunya sendiri bisa dipertahankan terus, Pak? Ya, di samping edukasi yang kita lakukan untuk menyadarkan masyarakat ya, untuk betul-betul melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, yaitu menggunakan masker paling utama, ya, masker paling utama. Yang kedua, menghindari kerumunan. Yang ketiga, tangan selalu harus bersih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita dari awal terus secara aktif melakukan tracing, ya, tracing kontak. Kenapa? Ini supaya kita bisa menemukan orang-orang yang kemana-mana menularkan, ya, termasuk orang-orang yang dikategorikan OTG maupun ODP. Ini terus kita lakukan. Yang ketiga, tentu ini yang sangat penting, ya, ini yang sangat penting, yaitu melakukan tes baik itu PCR, menggunakan PCR maupun rapid test. Nah, kami sungguh bersyukur ya bahwa kami mampu meningkatkan kapasitas laboratorium kita ya dari kapasitas 350 spesimen per hari. Saat ini sudah bisa kita catat 800 spesimen per hari. Baik. Tentu kenaikan ini akibat karena itu tadi, peningkatan kapasitas lab. Jadi kita berharap bukan kenaikannya, tapi bagaimana menekan angka kematian. Ya. Terus kurva R0 atau RT-nya itu terus melandai. Ini yang kita dorong. Ya. Baik. Sehingga betul-betul kita terus melakukan upaya-upaya agar kita bisa cepat untuk mengendalikan COVID-19 ini. Baik, Pak Nurdin. Tapi izin Mbak, yang menjadi masalah kita sekarang ini adalah ada masalah baru, yaitu provokasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap gencarnya kita melakukan rapid test. Baik. Tapi alhamdulillah teman-teman di Polda maupun di Kodam terus bekerja keras ya, menemukan orang-orang yang terus melakukan provokasi yang tidak mendukung pemutusan rantai penularan COVID-19 itu. Pak Nurdin, apa akan dikeluarkan peraturan baru barangkali supaya yang namanya adaptasi kebiasaan baru, jadi sekarang masyarakat akan mengerti bahwa setelah ini walaupun zonanya sudah hijau pun kita tetap harus pakai masker, tetap harus semua protokol kesehatan dijalankan. Akan ada aturan tidak Pak yang barangkali akan mengikat masyarakat? Jadi kalau tidak melakukan nanti akan ada sanksi misalkan? Tentu Mbak, jadi inilah yang kita coba dorong ya. Ya, saya kira itulah bedanya DKI dengan Sulawesi Selatan. Kalau DKI langsung gubernur bisa mengambil langkah-langkah. Sementara kami kan bagaimanapun aplikatif itu ada di kabupaten kota. Ada bupati. Ya, sehingga kita akan bersama-sama teman-teman di kabupaten kota ini untuk membuat sebuah peraturan ya atau aturan-aturan yang kira-kira dapat membuat masyarakat kita lebih disiplin, ya, lebih sadar ya terutama dalam rangka penerapan protokol kesehatan itu. Karena yakinlah bahwa kita tidak bisa menganggap enteng persoalan pandemi ini. Betul. Karena sampai hari ini kan ya saya kira sudah menjadi rahasia umum. Vaksinnya belum kita temukan, obatnya juga belum ada. Betul, Pak. Sehingga kita harus terus mendorong bagaimana tingkat kesadaran masyarakat ini untuk lebih menjaga diri. Ya, terutama penggunaan masker itu paling penting Mbak. Yang kedua,
dengan dibukanya masjid dan sebagainya, Iya. ini juga harus dengan Aktivitas, ya. protokol kesehatan yang ketat. Baik. Saya kira itu. Iya, nanti saya akan ke Bapak lagi ya Pak ya. Saya ke Pak Iqbal dulu. Mas Iqbal, coba diceritakan Mas. Karena Mas Iqbal ini kan jurnalis independen. Apa yang dikerjakan untuk kemudian membantu supaya memang kebiasaan baru ini dijalankan oleh masyarakat. Supaya nanti yang zona kuning pun pindah ke zona hijau. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang selain melakukan sosialisasi tentunya ya, saya pikir ada pekerjaan yang agak sulit di sini, dalam tanda kutip, kita bukan berarti tidak bisa. Iya. Karena tentunya kita akan merobek sebuah sekat budaya lama gitu. Betul. Teman-teman, kita akan berhadapan dengan sebuah budaya baru, bagaimana membiasakan diri dengan masker, cuci tangan, dan segala macamnya. Walaupun di sebagian kalangan itu kita sudah mulai terbiasa, yang menerapkan protokol-protokol itu sudah mulai terbiasa. Fungsi media sendiri sebagai watchdog ya, tentunya kita akan terus mencoba mengingatkan, selain melakukan sosialisasi, kita juga mengingatkan baik itu kepada pemerintah maupun semua pihak untuk tetap melaksanakan protokol COVID-19 meskipun zonanya sudah memasuki zona hijau. Baik. Jadi dalam semua aktivitasnya kita akan tetap mengkritisi jika misalnya ada kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan pemerintah atau kegiatan non pemerintah yang tidak menerapkan protokol itu, terus kemudian akan berefek kepada masyarakat lainnya. Baik. Jadi kita lebih kepada fungsi publikasi, bagaimana mengkampanyekan ini secara bagaimana menjadi, tidak lagi menjadi sebuah keharusan, tapi ini akan menjadi sebuah kebiasaan baru. Jadi tanpa perlu diingatkan lagi, masyarakat akan semakin terbiasa. Melakukan Dan terus mengingatkan kepada pemerintah bahwa kita tidak boleh mengabaikan ini. Gitu. Meskipun misalnya ini adalah acara yang bersifat internal dan atau tidak melibatkan terlalu banyak orang. Iya, Mas Iqbal satu lagi pengen tahu Mas, kalau menurut Mas Iqbal sendiri butuh tidak kemudian peraturan daerah misalkan yang mengatur sanksi dan lain-lain? Karena ada beberapa daerah tertentu yang memang sudah ada sanksi, misalkan tidak pakai masker begitu. Untuk Sulawesi Tengah sendiri, untuk Kota Palu barangkali. Ya, saya sepakat bahwa kita butuh regulasi ya untuk men-trigger masyarakat. Men-trigger masyarakat hingga kemudian ini menjadi sebuah kebiasaan. Baik. Aturan ini dibutuhkan bagaimana supaya men-trigger masyarakat yang mohon maaf misalnya belum terbiasa, apalagi misalnya kita di Kota Palu, sebagian besar masyarakat, masih ada ribuan masyarakat itu yang masih di tempat pengungsian misalnya, yang tentunya kondisinya masih belum memungkinkan misalnya untuk menetapkan, tapi dibantu dengan aturan terus kemudian difasilitasi oleh pemerintah, saya sepakat gitu. Jadi tidak hanya sekedar menerbitkan regulasi, tapi juga memberikan dukungan dalam bentuk lain, misalnya untuk masyarakat, klaster-klaster masyarakat yang berada di Huntara misalnya, yang belum tentu setiap mereka bisa layak atau memenuhi syarat untuk melakukan itu semua. Baik, jadi peraturan daerah dibutuhkan ya, untuk kemudian kita punya yang namanya kebiasaan baru, supaya kita semua bisa beradaptasi. Yang tujuannya cuma satu sebetulnya, supaya zona bisa zona hijau semua. Kembali lagi ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, saya sudah tahu memang udah banyak ya Pak ya permasalahannya. Sejauh ini nih Pak ya, permasalahan yang paling besar, kalau kepatuhan masyarakat seperti apa Pak? Katanya tergantung daerahnya masing-masing. Jadi kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah juga beda-beda nih, tergantung masyarakatnya. Kalau di Sulawesi Selatan seberapa patuh Pak? Ya, memang itu yang menjadi masalah di seluruh Indonesia saya kira Mbak. Iya. Ya. Jadi bagaimana mendorong tingkat kepatuhan masyarakat ini tentu dibutuhkan sosialisasi secara masif. Ya. Dan itu kita sudah lakukan. Dan kita lakukan secara bersinergi dan secara berjenjang. Nah, kalau tingkat kepatuhan, saya kira selama kita secara masif melakukan sosialisasi, mengingatkan, terus saya kira masyarakat sudah paham. Cuma memang masalah yang kita hadapi adalah masih adanya sekelompok orang yang terus melakukan berita-berita hoax, ya, terutama nggak usah
nggak usah dipedulikan COVID itu bukan yang berbahaya. Itu banyak tuh yang melakukan kalau kita sebut hoax ya Pak ya? Iya, hoax dan membuat masyarakat jadi bimbang gitu ya. Bimbang untuk ya, apa mengikuti. benar ini COVID ini berbahaya bagi kita. Padahal Makassar dan seluruh Sulawesi Selatan itu mereka itu sudah pada ketat sekali menjaga diri ya. Cuman belakangan hari ini ya ada isu-isu yang dilontarkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu sampai ke tingkat RT RW ya, bahwa COVID ini adalah sebuah skenario untuk memperkaya rumah sakit, memperkaya dokter ya. Itu kan menyesatkan. Nah, ya makanya kami bersama-sama gugus tugas dan seluruh Forkopimda baik provinsi maupun kota, kita betul-betul mengkaji lebih dalam persoalan ini karena ini mengganggu sekali upaya-upaya yang kita lakukan selama ini untuk memutus rantai penularan COVID-19. Baik. Tapi kami tidak pernah menyerah ya, kita tetap optimis dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Baik, Pak, waktunya tinggal sedikit sekali Pak. Saya cuma ingin bertanya sedikit lagi, Bapak. Saya minta menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik yang di Sulawesi Selatan maupun seluruh Indonesia, satu. Dan kemudian barangkali Bapak sudah punya proyeksi kira-kira akan membuat zona jadi hijau semua dalam waktu berapa waktu ya Pak? Misalkan dalam waktu 1 bulan barangkali, silakan Pak. Ya, sebenarnya sih seandainya tidak ada hoax itu ya, kita bisa lebih cepat. Karena bagaimanapun juga kita sudah dalam kendali, apalagi RT atau R0-nya Sulawesi Selatan itu sudah di bawah 1. Baik. Ya, termasuk beberapa kabupaten yang lain. Baik. Tapi saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa pandemi COVID-19 ini adalah ancaman bagi kita semua karena kita belum punya vaksin dan belum punya obat. Sehingga jangan kita mudah terprovokasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik. Karena termasuk kemarin ini. Jadi kita sudah merasa sudah mulai mengendalikan ini. Tapi itu perebutan jenazah, ada 3 rumah sakit. Itu lagi yang menjadi klaster baru. Jadi sekarang kita lebih aktif untuk memburu orang-orang itu. Jadi kita tracking lagi kembali. Karena ya sebenarnya transmisi lokal sudah mampu kita atasi. Nah, ini adalah tugas bersama ya Pak ya, supaya semua kemudian mengingat bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Saya pindah ke Mas Iqbal ya, Pak Nurdin, terima kasih banyak. Mas Iqbal, boleh ditambahkan lagi Mas Iqbal himbauan kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Tengah. Sedikit aja Mas ya. Ya, terima kasih Mbak. Sebagai jurnalis ya tentunya kita hanya bisa mengingatkan bahwa rendahnya angka yang terkonfirmasi positif itu sebenarnya tidak boleh melenakan kita. Betul. Kita tidak bisa berkata bahwa kita sedang baik-baik saja. Gitu. Ini sudah kami buktikan bahwa di Kota Palu misalnya beberapa minggu sebelumnya sempat 0 kasus, terus kemudian tiba-tiba terjadi lonjakan. Nah, ini menjadi bukti bahwa sebenarnya kita tidak boleh terlena dan harus tetap waspada. Tentunya sekali lagi bahwa menerapkan pola hidup sehat, terus kemudian himbauan-himbauan pemerintah untuk menggunakan masker, mencuci tangan itu harus tetap kita lakukan hingga menjadi sebuah kebiasaan. Saya pikir itu. Terima kasih Mas Iqbal, terima kasih Pak Nurdin. Pemirsa terima kasih banyak atas perhatiannya. Sama-sama kita masuki yang namanya kebiasaan baru, kita beradaptasi untuk kebiasaan baru. Yang pekerjaan tetap sama yaitu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan selalu bersihkan tangan kita dan jaga kesehatan. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi tentunya di dialog gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 berikutnya. Salam.